Bagaimana jika kurikulum berubah lagi tahun depan? Apakah guru harus mulai dari nol? Tenang, Permendikdasmen nomor 13. Tahun 2025 hadir bukan untuk membuat guru repot, tetapi untuk memperkuat arah pembelajaran kita ke depan. Yuk kita bahas dengan cara yang mudah dipahami. Apa latar belakang diterbitkannya? Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Perubahan zaman tidak hanya bicara tentang teknologi dan digitalisasi, tapi juga tentang bagaimana kita mendidik generasi masa depan. Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 hadir sebagai respons atas perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan peserta didik yang semakin kompleks. Peraturan ini merevisi Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 dengan tujuan memperkuat arah kurikulum nasional. Fokus utama revisi ini adalah menyesuaikan struktur kurikulum di semua jenjang dengan pendekatan yang lebih mendalam dan relevan terhadap kehidupan nyata. Dalam konteks pendidikan hari ini, tidak cukup hanya menghafal, tapi siswa perlu memahami, menerapkan, dan merefleksikan. Karena itu, perubahan ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya menyelaraskan pendidikan Indonesia dengan tantangan abad ke-21. Kurikulum harus menjadi jembatan antara potensi siswa dan tuntutan zaman, bukan beban tambahan bagi guru atau sekolah. Lalu apa saja isi pokok peraturan ini? Permendikdasmen nomor 13, tahun 2025 membawa 5 poin penting yang patut disimak oleh seluruh pelaku pendidikan. Pertama, kurikulum kini menekankan pendekatan pembelajaran mendalam. Artinya siswa tidak sekadar tahu, tapi benar-benar paham dan bisa menerapkan. Kedua, struktur kurikulum untuk semua jenjang, dari PAUD hingga pendidikan kesetaraan, disesuaikan agar lebih fleksibel dan kontekstual. Ketiga, dimulainya pengenalan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang akan diterapkan bertahap mulai tahun ajaran 2025-2026. Keempat, ekstrakurikuler wajib seperti kepramukaan tetap diberlakukan, namun kini dapat disesuaikan dengan pilihan kegiatan penguatan karakter lainnya. Dan terakhir, bagian kokurikuler juga diperjelas. Semua kegiatan harus berbasis kompetensi, memiliki muatan pembelajaran yang jelas, dan dihitung dalam beban belajar siswa. Ini adalah pembaruan yang tidak hanya menyentuh isi kurikulum, tapi juga semangatnya. Pembelajaran bermakna, relevan, dan membumi. Bagaimana implikasinya di sekolah? Perubahan peraturan tentu berdampak pada praktik di sekolah. Bagi guru, ini berarti harus memahami ulang capaian pembelajaran, CP, yang kini menekankan kedalaman berpikir dan keterkaitan antar materi. Alokasi waktu pun perlu disesuaikan agar kegiatan belajar tidak sekadar mengejar materi, tapi memberi ruang eksplorasi dan refleksi. Sekolah wajib mengintegrasikan pembelajaran lintas disiplin, misalnya sains dan sosial dalam satu proyek, serta memasukkan nilai karakter ke dalam kegiatan harian. Satuan pendidikan, termasuk kepala sekolah dan tim kurikulum, harus menyusun ulang struktur pembelajaran sesuai jenjang dan potensi siswa. Tak kalah penting, guru perlu mendapatkan pelatihan tentang pembelajaran mendalam dan pemanfaatan teknologi pendidikan seperti platform digital, coding, dan kecerdasan buatan. Semua ini menuntut kolaborasi kuat antara guru, kepala sekolah, dan pengawas agar sekolah mampu menjalankan peraturan ini dengan bijak dan efektif. Apa yang bisa kita pahami dari peraturan ini? Kebijakan ini memiliki banyak potensi positif. Di antaranya, ia mendorong lahirnya pembelajaran yang lebih bermakna, menekankan kompetensi nyata, serta menjawab kebutuhan kontekstual siswa di era digital. Pendekatan ini memperkuat posisi guru sebagai fasilitator dan pelatih berpikir, bukan sekadar penyampai materi, namun tentu tidak lepas dari tantangan. Tidak semua guru siap dengan konten seperti AI dan coding, apalagi jika belum pernah dilatih. Akses terhadap teknologi di daerah terpencil juga masih menjadi kendala serius. Selain itu, pemahaman tentang pembelajaran mendalam masih beragam. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah, dinas pendidikan,
dan kepala sekolah dalam memberikan pelatihan, supervisi, dan dukungan nyata. Tanpa itu, kebijakan bagus di atas kertas bisa jadi mandek di lapangan. Jadi, perubahan dalam kurikulum bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Justru disinilah letak kesempatan untuk menjadikan pembelajaran lebih hidup, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan kehidupan nyata siswa. Permendikdasmen nomor 13. Tahun 2025 memberi arah yang jelas. Pendidikan harus relevan dengan zaman dan memberi ruang pada potensi siswa. Tentu, jalan ini tidak selalu mudah. Tapi dengan kolaborasi, pelatihan, dan semangat pembelajar dari para guru, perubahan ini bisa menjadi langkah besar menuju pendidikan yang lebih baik. Jadi mari kita sikapi kebijakan ini bukan sebagai beban tambahan, tapi sebagai peluang. Sudah siapkah sekolah Anda menyambut pembelajaran mendalam dan kurikulum yang lebih progresif? Video ini bagian dari seri Kebijakan Pendidikan Nasional di channel Edukisah. Klik like jika video ini bermanfaat. Tulis di komentar, apa tantangan yang Anda hadapi dalam menerapkan kurikulum baru? Jangan lupa subscribe untuk konten edukasi dan inspirasi guru Indonesia. Hatur nuhun, terima kasih.